Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Alfiatika dengan NIM 12030303129. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi ilmu negara. Yang pertama, materi pada pertemuan yang ke-9 membahas tentang asal-usul negara, asal mula negara. Di dalam materi ini terdapat beberapa teori. Yang pertama, masa teori kekuatan. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seseorang yang lain. Di dalam teori ini terdapat beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Oppenheimer, yang mengatakan juga bahwa negara ini merupakan alat kaum borjuis yang bertujuan untuk penghisapan ekonomi kaum proletar oleh kaum borjuis. Yang kedua, Otto von Geer, tahun 1841 sampai 1921, yang berpendapat bahwa negara merupakan struktur organik yang lahir dari perjanjian sosial yang mencerminkan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Karl Marx, yang berpendapat bahwa negara adalah penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi, di mana negara dimanfaatkan sebagai alat dari kaum borjuis untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. Yang keempat, Harold J. Laski mengatakan bahwa negara adalah suatu alat pemaksa untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil. Pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan kaum borjuis. Selanjutnya, Leon Duguid, tahun 1859 sampai 1928. Dalam bukunya yang berjudul Trade the Droit Constitutional, pemikir Prancis ini tidak mengakui adanya hak subjektif atas kekuasaan dan juga menolak ajaran perjanjian masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan. Yang kedua itu masa positivisme. Masa positivisme berpandangan bahwa asal mula sebuah negara karena terdesaknya sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan, yang dimana membutuhkan suatu hukum atau konstitusi. Maka adanya negara diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menertibkan masyarakat. Beberapa pemikir yang pendapatnya mencerminkan teori kekuatan antara lain Rudolf von Gering, tahun 1818 sampai 1892, Eugen Ehrlich, tahun 1862 sampai 1922, dan Hans Kelsen, tahun 1881 sampai 1973. Adapun pendapat mereka yang pertama, Rudolf von Gering, dalam buku yang berjudul Der Zweck am Recht, dia menegaskan bahwa pandangan positivistik bahwa negara merupakan satu-satunya sumber hukum. Yang kedua, menurut Eugen Ehrlich, bagi Ehrlich berpendapat bahwa setiap perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebagai hukum, sedangkan apa yang dianggap sebagai norma akan menjadi norma. Terus selanjutnya Hans Kelsen, menurutnya bahwa negara adalah suatu tertib hukum yang memaksa. Yang ketiga, masa teori modern. Menurut teori ini, negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kekuasaan dan memiliki warga atau kumpulan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, suatu negara sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang berfungsi sebagai kepala di negara tersebut. Seorang pemimpin pasti membutuhkan suatu wadah atau institusi lainnya yang berfungsi sebagai pembantu yang berkolaborasi untuk menciptakan suatu negara yang ideal. Selanjutnya, beberapa pendapat para ahli tentang teori modern ini. Yang pertama, Logeman mengatakan bahwasanya sekelompok manusia atau yang dikenal sebagai bangsa ini disatukan dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Menurut Kannenberg mengemukakan bahwa sebuah negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang didirikan oleh sekelompok manusia yang disebut sebagai suatu bangsa. Yang keempat, abad pertengahan.
pada abad pertengahan ini terbagi menjadi dua fase, fase pra-Renaissance dan fase pasca-Renaissance. Pada fase pra-Renaissance, agama Kristen mulai mendominasi dan berkuasa pada kala itu, sehingga kaum gerejawan kala itu sangat kuat posisi dan peranannya terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sehingga keputusan apapun itu harus berlandaskan atas fatwa yang ditetapkan oleh kaum gerejawan. Oleh karena itu, muncullah kesadaran dalam diri masyarakat untuk membentuk sebuah negara yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan revolusi para tokoh pemikir pada fase pra-Renaissance antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Renaissance adalah suatu aliran untuk menghidupkan kembali minat dan sastra pada budaya Yunani kuno. Masa Renaissance ini adalah masa di mana orang yang mematahkan ikatan-ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan berpikir dan bertindak seluas-luasnya. Renaissance ini berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang terkenal sampai saat ini, yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Adapun teori-teori lenyapnya negara adalah yang pertama, teori organis. Teori ini menyatakan bahwa lenyapnya suatu negara disebabkan oleh dua hal, yakni perang dan bencana alam. Yang kedua, teori anarkis. Teori ini mengatakan bahwa lenyapnya suatu negara disebabkan oleh dua hal, yaitu terjadinya pemberontakan di dalam negara dan terjadinya terorisme. Yang ketiga, teori Marxisme. Teori ini menyatakan bahwa lenyapnya suatu negara disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kaum proletar terhadap kaum borgis. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Teori ini menyatakan bahwa lenyapnya suatu negara disebabkan oleh dua hal, yaitu karena usia negara dan karena kehilangan unsur-unsur pembentuk negara, misalnya wilayah. Buku ini membahas tentang 10 tujuan dan fungsi negara bagian pertama. Pada materi ini terdapat beberapa macam teori. Yang pertama, teori Lord Sang. Teori ini berasal atau lahir dari negeri Cina. Teori ini berpandangan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negara adidaya atau negara yang tampil kuat di eksternal dan lemah di internal. Jika dilihat dari teori ini, tujuan negara adalah untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri. Yang kedua, teori Niccolo Machiavelli. Teori ini memiliki fungsi serta tujuan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Yang kedua, muncul sebagai negara adidaya atau kuat. Yang ketiga, membuat rakyat untuk tunduk terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Yang ketiga, teori Dante Alighieri. Dalam teori ini terdapat dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi sebuah negara. Yang pertama, bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban negara. Yang kedua, memposisikan agama di bawah negara. Teori Dante ini lahir mungkin untuk antitesis terhadap masa pra-Renaissance atau yang dimana pada masa itu kekuasaan agamawan atau gereja sangat kuat terhadap negara. Teori yang keempat adalah teori John Locke. Teori John Locke ini berpandangan bahwa fungsi dan tujuan negara adalah sebagai perlindungan hak asasi manusia. Ini adalah materi pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini masih membahas tentang tujuan dan fungsi negara. Ada beberapa teori di dalam materi ini, yakni teori Immanuel Kant, pandangan paham sosialis, pandangan paham liberalis, kapitalis, dan pandangan sosial demokrat. Yang pertama, teori Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara adalah membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif, atau dengan kata lain, warga bebas diberikan
Warga diberikan hak kebebasan untuk mengekspresikan apresiasinya. Yang kedua, pandangan paham sosialis. Pandangan ini menekankan kepada aspek sosialnya, di mana tujuan dan fungsi negara itu adalah menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak ada lagi kelas-kelas sosial di masyarakat. Yang ketiga, pandangan paham liberalis, kapitalis. Paham ini berpendapat bahwa tujuan dan fungsi dari negara adalah bagaimana sebuah negara memberikan kekuasaan kebebasan bagi warga negara yang menghuni di wilayahnya, sehingga lebih menekankan pada aspek individualis, di mana yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah. Dan yang keempat, pandangan sosial demokrat. Pandangan ini terdapat jaminan kesejahteraan bagi warga negaranya dan menciptakan perdamaian. Selanjutnya adalah pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Bentuk dan sistem pemerintahan dengan bentuk negara dan tipe negara merupakan dua hal yang berbeda. Jika tipe dan susunan negara itu lebih mengenai kondisi negara, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahan menekankan pada model atau cara menjalankan kekuasaan. Secara umum terdapat dua tipe negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan atau unity state. Itu terdapat 4 macam. Yang pertama, vertical management model, itu dianut oleh Inggris dan Jepang. Yang kedua, central representative model, itu dianut oleh Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, unification model, yaitu dianut oleh Belanda. Yang keempat, mixed model, dianut oleh Perancis. Jadi, model adalah bentuk kenegaraan atau sistem model pemerintahannya terdapat vertikal, sentral, modifikasi, ataupun menggabungkan ketiga hal itu. Adapun karakter di negara kesatuan, yang pertama, satu konstitusi yang berlaku atau diakui. Yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Yang kelima, dominasi pusat yang sangat kuat. Yang kedua, negara serikat atau United States. Yang pertama, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang ingin membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Negara serikat pada dasarnya terdapat dari banyak bangsa. Rata-rata negara serikat memiliki heterogenitas yang tinggi karena wilayahnya yang sangat luas dan ras yang bervariatif. Namun, karena munculnya perasaan senasib atau sebangsa di antara warga negara tersebut, sehingga ada keinginan untuk terciptanya suatu ikatan, maka terjadilah ikatan tersebut yang disebut dengan serikat. Adapun karakter dari negara serikat adalah satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, sehingga terdapat serikat negara dan negara serikat. Yang kedua, kedaulatan ganda. Di negara serikat tidak berlaku sentralistik atau dominasi pusat yang lebih besar dibandingkan negara-negara bagian. Negara bagian tidak seperti pemerintah daerah di negara kesatuan. Negara bagian ini memiliki hak kepada kewenangan yang lebih dibanding pemerintah daerah di bentuk negara kesatuan. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat minimal. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini, materi yang dibahas adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan secara umum terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaannya kepada satu orang, di mana segala tindak dan keputusannya sesuai dengan keinginannya sendiri, serta tidak tunduk terhadap hukum. Yang kedua, oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, yakni oligoi yang artinya beberapa atau segelintir, dan arch yang artinya memerintah. Jadi oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana hanya beberapa orang atau segelintir kelompok elit yang memerintah demi kepentingannya. Yang ketiga adalah monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu
yang berganti secara turun-temurun. Contohnya adalah negara Inggris. Yang keempat adalah republik. Republik adalah sistem pemerintahan yang dimana rakyat memegang kekuasaan penuh atas negara, sehingga rakyat golongan manapun dapat memerintah. Adapun beberapa dampak pemerosotan dari sebuah bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama, monarki. Bentuk kemerosotan dari monarki adalah depoti dan tirani, yang berarti tindakan kesewenang-wenangan raja. Yang kedua adalah aristokrasi. Bentuk kemunduran dari aristokrasi adalah oligarki dan plutokrasia, di mana kondisi pemerintahan diatur dan dikuasai oleh kelompok elit atau konglomerat hingga menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga adalah politeia. Bentuk kemunduran dari politeia atau pemerintahan kota adalah demokrasi. Adapun siklus-siklus teori. Yang pertama, monarki memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh seorang raja atau ratu secara turun-temurun dan dibatasi oleh peraturan. Yang kedua, oklorasi memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh beberapa orang dengan kewenangan memerintah secara bebas. Yang ketiga, demokrasi memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat dengan mementingkan kepentingan rakyat. Yang keempat, politik memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh orang banyak dengan mementingkan kepentingan umum. Yang kelima, tirani yaitu memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh seorang dengan kesewenang-wenangan. Yang keenam, aristokratis memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh banyak orang dengan tujuan kepentingan umum. Yang ketujuh, oligarki memiliki ciri yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh sekelompok elit atau konglomerat untuk kepentingan sendiri. Adapun penjelasan sistem pemerintahan yang pertama, presidensil adalah sistem pemerintahan di mana seseorang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, karena kedudukan pemerintah dengan parlemen adalah sejajar. Selain itu juga menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang kedua adalah parlementer. Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana seorang kepala negara tidak merangkap menjadi kepala pemerintahan. Yang bertugas menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kedudukan kabinet lebih rendah dibandingkan dengan parlemen, serta kabinet pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Pertemuan ke-14 membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, di mana kekuasaan tersebut meliputi kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Orang tersebut berkuasa secara absolut, tidak tunduk kepada batasan hukum. Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan kratos. Autos berarti diri dan kratos berarti kekuatan. Maka jika dimaknakan keduanya adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Terdapat beberapa perbedaan antara autokrasi dan monarki. Yang pertama, situasi dan kondisi politik pada saat itu, sedangkan monarki itu lebih kepada keturunan atau gen. Yang kedua, autokrasi sifatnya profesional, di mana ia melibatkan pembantu-pembantu atau penasehat-penasehat politiknya yang membantu dalam melaksanakan kekuasaannya. Beberapa indikator dalam autokrasi modern. Yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. 2. Menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang kelima, eksekutif dominan. Salah satu penganut autokrasi modern ini adalah Italia, Jerman, dan Uni Soviet. Yang kedua, demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan kebalikan dari autokrasi. Jika autokrasi itu satu orang tunggal yang memegang kekuasaan, maka demokrasi adalah di mana semua orang punya hak untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Dengan dasar demokrasi, kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau kepentingan banyak orang yang diutamakan. Beberapa indikator dalam demokrasi modern diantaranya yang pertama, sistem multipartai.
2. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga, kumpulan atau kesatuan dari para individu, dalam artian bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausahaan negara. Yang keempat, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Yang kelima, undang-undang dominan. Salah satu penganut demokrasi modern adalah Indonesia. Terakhir adalah pertemuan ke-15, membahas tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Terdapat beberapa teori tentang pembagian kekuasaan. Menurut Maurice de Furger, pembagian kekuasaan menjadi 3. Yang pertama, secara langsung, ialah kekuasaan yang dimana terdapat pemilihan penguasa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Adapun contoh dari kekuasaan secara langsung adalah pemilu atau pemilihan umum. Selain itu juga terdapat pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah dengan adanya masyarakat atau pihak oposisi. Maka dapat terjadinya check and balance, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Yang ketiga, masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Adapun trias politika. Trias politika lahir di Perancis pada abad ke-16 dengan beberapa fungsi, yakni fungsi diplomasi, fungsi finansial, fungsi keadilan, dan fungsi keamanan. Kemudian, trias politika dikembangkan kembali oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1764 dengan 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian trias politika ini dipertegas oleh Montesquieu pada tahun 1748 dengan pembagian kekuasaan menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan membuat undang-undang. Contoh dari lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, eksekutif adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Contoh dari lembaga legislatif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri yang membantu tugas presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili atas pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh presiden. Contoh dari lembaga yudikatif adalah lembaga kehakiman seperti lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.